Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Muhammad, NIM 2002 1030340. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai kolam segaran yang ada terletak di belakang saya, yang dulunya merupakan sistem irigasi pada zaman Majapahit. Baik, dengan ini silakan menonton video saya dan saya akan memaparkan hasilnya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul kolam segaran sebagai bentuk kebudayaan dalam irigasi pada masa Majapahit. Kolam segaran merupakan sebuah waduk peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Dusun Unggahan, Desa Trawulan, Kabupaten Mojokerto, yang terletak tepat di dekat Pusat Informasi Majapahit. Waduk tua peninggalan Majapahit tersebut telah ditemukan dan dilakukan ekskavasi pertama pada kali tahun 1926. Ekskavasi yang dilakukan pada tahun 1926 dipimpin oleh Insinyur Henry McLean yang merupakan seorang insinyur dan teknik dari Belanda. Insinyur Henry McLean sendiri merupakan pendiri yayasan yang memiliki nama yayasan tersebut merupakan cikal bakal jadinya Museum Majapahit. Setelah ditemukan oleh Insinyur Henry McLean pada tahun 1926, segaran pada awalnya terkubur oleh tanah dan lumpur, dan kemudian dilakukan ekskavasi oleh pihak purbakala yang kala itu masih milik pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pihak BPJP atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melakukan pemugaran pada tahun 1975 dan 1976 dan pemugaran kedua pada 1982 sampai 1983. Insinyur Henry McLean sendiri ketika melakukan sebuah observasi menemukan setidaknya 6 waduk kuno, yaitu Baureno, Keraton, Kumitir, Temon, Kedungwulan, dan Domat. Bangunan kolam segaran memiliki panjang bangunan 375 meter dengan lebar 175 meter dan memiliki tebal 1,6 meter dan memiliki tinggi 2,88 meter yang dibatasi oleh dinding bata merah yang berbentuk persegi panjang. Penamaan segaran sendiri dalam bahasa Jawa merupakan arti kata dari laut yang dikaitkan mengenai besarnya bangunan kolam segaran ini. Namun pada daerah Trawulan sendiri sering mengalami sebuah permasalahan terhadap lingkungan, yaitu salah satunya banjir. Sehingga dengan ini pemerintahan Majapahit pada saat itu memiliki sebuah sistem maupun kebijakan terhadap infrastruktur dalam mengelola proyek. Pembentukan sistem irigasi merupakan sebuah kewajaran bagi Majapahit karena Majapahit sendiri merupakan kerajaan yang bergerak perekonomiannya juga dikarenakan pertanian. Pengembangan kegiatan agraris yang dilakukan oleh Majapahit adalah sebuah kewajaran karena kerajaan Majapahit dari letak geografisnya yang terdapat di Pulau Jawa yang subur. Dan hal ini dapat ditarik kesimpulan bagaimana kondisi alam dapat menguntungkan dan mempengaruhi manusia dalam setiap kebudayaan maupun kehidupannya. Kolam segaran selain digunakan untuk sistem irigasi maupun pertanian ataupun tempat penampungan air, kolam segaran juga dijadikan tempat untuk pelatihan prajurit. Hal ini mengapa kekuatan maritim Majapahit kuat walaupun letak kota Majapahit jauh dari laut. Kolam segaran memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama merupakan sebagai pengendalian dan pengalokasian air secara tepat yang digunakan oleh masyarakat Majapahit. Melihat sektor pertanian pada kala itu sebagai salah satu pendorong perekonomian Majapahit, yang mereka menamai sistem pertanian tersebut ialah sistem pertanian terkendali. Sistem pertanian terkendali sebelumnya telah diterapkan oleh Raja Airlangga pada kasus pengendalian Sungai Brantas
terhadap banjir pada setiap tahunnya yang dapat merugikan masyarakat. Kondisi geografis Trawulan sendiri berada pada pedesaan namun juga terindikasi juga sebagai perkotaan. Sehingga Trawulan sendiri merupakan sebagai perkotaan agraris dilihat dari topografinya yang landai dan material tanahnya sendiri dari endapan fluvio-vulkanik sehingga irigasi dapat tersalur dengan baik, juga memiliki air tanah yang relatif dangkal dan juga memiliki tanah yang cukup subur sebagai media pertanian. Dengan ini situs atau monumen harus dikaitkan dengan kondisi geografis pada lingkungan situs tersebut. Situs ataupun monumen harus dicoba untuk ditafsirkan mengenai fenomena geografis yang ada di sekitarnya. Misalnya terdapat sungai, danau, pantai, maupun gunung, sehingga jika kita menilik keletakan sebuah situs maupun bangunan, ada keterkaitan dan acuan terhadap fenomena geografis. Selain dikaitkan dengan fenomena geografis, pembuatan candi maupun sebuah bangunan pada masa Majapahit memiliki kaitannya juga dengan religi yang mereka anut, sehingga mereka selalu mengaitkan konsep dalam keagamaan dalam sebuah arsitektur. Seperti yang ada pada temuan-temuan bangunan pada kawasan Kerajaan Majapahit yang memiliki relief nuansa Hindu-Buddha, yang hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa tempat-tempat yang ada juga dijadikan sebagai tempat pemujaan maupun sebuah pusat keagamaan. Pada sebuah literasi yang terdapat di KKW Negara Kertagama, dikelompokkan bangunan suci Majapahit menjadi 3 kelompok, yaitu Cincin Dharma Diyaksa Kasaiwan yang merupakan bangunan milik agama Hindu, Kasogatan Cincin Dharma Diyaksa yang merupakan bangunan milik Buddha, dan Mantri Hajinya yang merupakan bangunan untuk orang bijak atau resi. Penggunaan sistem tata letak kota di Majapahit telah dari dulu diterapkan, sehingga Majapahit tidak asal dalam memahami sistem tata kota secara benar, melihat dari sektor perekonomian maupun bagaimana Majapahit menyambungkan sistem saluran irigasi yang saling sambung menyambung. Penerapan sebuah tata kota yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan telah diterapkan oleh Kerajaan Majapahit, yang merupakan sebuah keistimewaan pada bidang ilmu perencanaan kota pada Majapahit yang dibangun sebagai sektor perekonomian berbasis pertanian, sehingga Majapahit dapat membuat tata kota yang unik untuk dijadikan sebuah bahan kajian mengenai bagaimana cara mereka membangun dan merencanakan sebuah tata ruang yang sesuai dengan kondisi geografi Majapahit. Kolam Segaran juga merupakan pusat penampungan air yang terpusat pada masa itu. Jadi Kolam Segaran juga memiliki sistem irigasi yang menghubungkan ke beberapa waduk dan kolam yang merupakan pengelolaan perairan pada sistem perairan maupun sistem irigasi yang ada di Majapahit. Dari Majapahit, kita belajar mengenai sebuah seni dan budaya dalam bidang arsitektur dan sebuah konsep dalam pembangunan yang memperhatikan beberapa aspek, yang hal ini tentunya bisa menjadi contoh untuk pemimpin maupun pemerintahan sekarang untuk tetap menjaga kajian sejarah dan budaya baik dari situs maupun sebuah kajian, sehingga kita sebagai generasi yang terbaru dapat terus belajar bagaimana sebuah tantangan dan perkembangan pada setiap era. Seperti yang terdapat pada kajian tadi, bahwasannya sebuah pemerintahan harus memperhatikan setiap aspek dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan yang telah diterapkan oleh Majapahit,
dalam merancang sebuah tata kota. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak saya sadari baik secara lisan maupun tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.